Bapak Ibu guru, pernah merasa nggak sih kalau penilaian kinerja itu, ribet banget sama administrasinya? Nah sekarang, lupakan deh tumpukan dokumen itu. Hari ini kita bakal bahas sistem pengelolaan kinerja guru yang baru. Ini bukan lagi soal formalitas, tapi sebuah transformasi biar pengembangan profesional kita jadi lebih bermakna. Yuk kita lihat apa aja yang baru. Oke, pertanyaan paling pentingnya sekarang, terus gimana dong kinerja kita sebagai guru bakal dinilai dengan sistem baru ini? Nah, ini dia inti dari semua perubahannya. Kabar baiknya, sistem ini dirancang buat mendukung kita bertumbuh, bukan sekedar menghakimi. Mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Ini bukan sekedar ganti aturan loh, tapi ada pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Kalau dulu mungkin rasanya kayak diawasin terus, sekarang pendekatannya lebih ke dibimbing. Fokusnya itu bergeser dari sekedar memenuhi standar menjadi sebuah proses belajar dan bertumbuh bersama. Ingat kan, dulu mungkin rasanya kita selalu diawasi ketat banget. Nah sekarang, beda banget. Semangatnya adalah proses refleksi yang berkelanjutan. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar centang hijau biar kewajiban gugur, tapi benar-benar soal gimana kita bisa jadi lebih baik hari demi hari secara berkelanjutan. Terus, buat apa sih semua perubahan ini? Jawabannya, simple tapi ngena banget. Semuanya itu ujung-ujungnya buat murid-murid kita. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang betul-betul berpusat pada kebutuhan mereka. Inilah jantung dari profesi kita kan? Nah, terus apa aja nih yang jadi fokus penilaiannya? Sistem baru ini punya 3 pilar utama, atau 3 variabel kunci. Yuk kita kupas satu persatu. Oke, yang pertama dan ini yang paling penting kayaknya, yaitu praktek kinerja. Ini soal apa yang benar-benar kita lakuin di kelas setiap hari. Dan kerennya nih, kita cuma perlu fokus ke cuma satu dari 8 subindikator rapor pendidikan yang paling relevan untuk ditingkatkan di sekolah kita. Jadi lebih fokus dan tepat sasaran. Yang kedua, ada perilaku kerja. Gampangnya, ini soal sikap dan perilaku kita sebagai seorang profesional. Penilaiannya itu mengacu ke 7 nilai dasar ASN yang kita kenal dengan BRALKHLA, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, sampai kolaboratif. Intinya sih, ini soal integritas dan etos kerja kita sehari-hari. Dan yang ketiga, ini dia nih, pengembangan kompetensi. Ini adalah ruang buat kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Di sini kita bebas memilih kegiatan pengembangan diri yang emang kita butuhkan, atau yang paling pas sama tujuan sekolah. Kuncinya itu relevansi dan fleksibilitas. Jadi, ketiga variabel ini, praktek kita di kelas, perilaku kerja kita, dan pengembangan diri kita semuanya saling nyambung. Mereka dirancang untuk ngasih gambaran yang utuh, yang holistik tentang kinerja kita. Semuanya mendukung Anda jadi guru yang lebih efektif. Oke, terus gimana nih prosesnya dalam setahun? Tenang Bapak Ibu, alurnya udah jelas banget kok. Semuanya diatur dalam sebuah siklus tahunan yang rapi, jadi kita nggak bakal bingung kapan harus ngapain. Siklusnya itu dibagi jadi 3 tahap utama. Pertama, ada perencanaan di awal tahun. Terus yang kedua, pelaksanaan. Ini jalan terus sepanjang semester. Dan terakhir, ditutup dengan penilaian di akhir periode. Simple dan logis banget kan? Yuk kita lihat lebih dalam tahap pelaksanaannya. Nah, di sini nih bedanya kerasa banget. Kuncinya itu dialog. Jadi jangan bayangin ini kayak ujian ya. Anggap aja ini sesi coaching. Sesi diskusi santai tapi konstruktif antara Anda dan kepala sekolah untuk melihat apa yang bisa ditingkatkan lagi. Dan siklus observasinya sendiri itu, detail dan kolaboratif banget. Prosesnya ada 5 langkah. Mulai dari diskusi persiapan, terus observasi kinerja, lanjut ke diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan ditutup dengan refleksi tindak lanjut. Tuh kan, setiap langkahnya itu dirancang biar transparan, dan tujuannya untuk pengembangan, bukan untuk nyari-nyari kesalahan. Nah, ini dia kuncinya. Sistem ini cuma bisa berhasil kalau ada kolaborasi. Jadi baik guru maupun kepala sekolah, dua-duanya punya peran yang penting dan saling melengkapi. Ini kerja tim untuk ningkatin kualitas pendidikan. Pembagian perannya tuh jelas banget. Guru itu ibaratnya ada di kursi pengemudi. Kita yang milih mau fokus di mana, kita yang melakukan refleksi. Nah, kepala sekolah itu navigatornya. Beliau yang menyetujui rencana kita, melakukan observasi, dan yang paling penting, ngasih umpan balik yang membangun. Jadi posisinya jelas ya, guru itu adalah pegawai yang dibimbing untuk terus jadi lebih baik. Sementara kepala sekolah itu adalah pejabat penilai yang perannya juga sebagai mentor. Hubungannya itu kemitraan, bukan atasan bawahan yang kaku.
Oke, sebelum kita selesai, yuk kita rangkum poin-poin paling penting yang perlu kita ingat. Intinya, sistem baru ini dibikin lebih simpel supaya kita bisa fokus ke hal yang paling krusial, memaksimalkan dampak positif kita di kelas. Dan ini nih kabar-kabar baiknya yang bikin lega. Pertama, kita cuma perlu fokus ke satu indikator praktek kinerja. Satu aja. Kedua, pengembangan kompetensi sekarang jauh lebih fleksibel. Nggak ada lagi target minimal jam pelajaran. Ketiga, udah nggak ada kewajiban unggah sertifikat. Dan yang paling juara, penilaian itu didasarkan pada upaya kita untuk jadi lebih baik, bukan menuntut kita harus sempurna. Dan pada akhirnya, kita kembali lagi ke tujuan utamanya. Semua penyederhanaan ini, semua fokus ini ya cuma buat satu hal, mempercepat transformasi pembelajaran demi murid-murid kita. Semangatnya itu di sini. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan kita semua, Bapak Ibu Guru. Dengan sistem yang lebih simpel, lebih fokus, dan lebih fleksibel ini, pertanyaannya sekarang buat kita. Kira-kira inovasi apa nih yang bakal ada ciptakan di kelas? Gimana caranya Anda mau pakai kesempatan ini buat benar-benar mengubah cara belajar siswa? Peluangnya udah di depan mata loh.